Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah, amma ba'du. Sahibul khuzun, keluarga yang berduka cita, Ibu Hajah Uus Usnawati sekeluarga bersama menantu beliau Bapak Haji Aliyong Mus serta istri dan seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Ahmad Zaini bin Haji Murtani, wabil khusus Al-Ustaz Bapak Haji Muhammad Zainuddin. Saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yusuf Sofian, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Somad, Kiai Haji Samsudin, dan para asatiz lainnya beserta para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, bapak RT, bapak RW, jamaah tahlil malam ke-7. Fa insyaallah taala kita semua dikasih panjang umur. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Banyak duit. Rajin ibadah. Seneng sedekah. Amin. Dan keluarga kita semuanya soleh dan solehah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, saat diwafatkan kita semuanya husnul khatimah. Kenapa tahlil kudu 7 malam? Karena 7 malam itu adalah merupakan malam perjuangan, malam ujian bagi semua ahli kubur. Nanti kita semua pada ngerasain nih. Jadi kalau ditanya kenapa tahlil kudu 7 malam, 7 malam itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adalah malam ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh ahli kubur, orang biasa seperti kita. Emang ada yang orang luar biasa? Ada. Orang yang luar biasa saat mati bebas daripada pertanyaan. Mereka adalah para nabi, para rasul, para aulia. Itu semuanya kagak ditanya. Dan mereka mati zohiriyahnya, hakikatnya hidup. Dan kematian akhir mereka nanti adalah pada saat tiupan sangkakala pertama, yaitu pada hari kiamat. Kita ini orang biasa, semuanya akan merasakan mati. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Mati adalah merupakan sebuah pintu dan semua orang akan memasukinya. Ada yang sakit dulu, ada yang kagak pakai sakit, ada yang pulang kondangan mati, pulang tahlil jangan pulang tahlil jangan mati. Lagi pesta jadi pengantin mati. Ya, ada yang udah rapi banget habis mandi mau berangkat kondangan, lagi duduk pules keterusan, digerak-gerakin badannya kagak bangun, bang, lah laki gua mati. Jadi mati sebuah misteri dan semua orang akan melewati. Lantaran mati sebuah misteri, makanya kita hidup kudu hati-hati. Jangan ngomong begini, badan gue mah sehat. Mana yang lain pada sakit mulu. Gue mah biar kagak sembahyang juga gue mah.
Enggak kayak lu pada yang pada semayang penyakitan, belum aja lu tuh dibonggol sama malaikat lo. Sehat adalah anugerah yang teramat mahal, betul kagak Bapak Ibu sekalian? Orang biar duitnya banyak, kalau kagak sehat kagak enak. Makan cuman hanya kentang, minum kagak boleh yang manis-manis, cukup air putih. Bahkan kagak dari mulut minumnya, dari selang, diimpus. Tapi kalau badan sehat, duit banyak, Masya Allah, bini 4, alhamdulillah. Siapa juga pengen itu mah. Man mampu kagak lo? Jangan pengen doang. Almarhum Allahu yarham Bapak Haji Ahmad Zaini, hari ini adalah merupakan malam terakhir atas ujian yang beliau terima. Dan syukur alhamdulillah dikirim pengacara-pengacara. Mana pengacara-pengacara itu? Yasin 7 malam diajiin dari malam pertama sampai malam ke-7. Itu Quran yang dibaca menjadi pengacara-pengacara pembela Haji Ahmad Zaini pada saat pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat mungkar, malaikat nakir. Seumpamanya Haji Ahmad Zaini tidak bisa menjawab daripada pertanyaan malaikat mungkar wa nakir, yang menjawab daripada pertanyaan malaikat mungkar, malaikat nakir adalah surat Yas, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, solawat, sedekah beliau, haji mabrurnya beliau. Itulah yang membela sehingga Haji Ahmad Zaini di alam kubur tenang, tentram, nyaman, bahagia. Sehingga Haji Ahmad Zaini berkata, kalau mati dari dulu enak, kenapa gua agak mati aja dari dulu, kata dia begitu. Jadi orang-orang yang di alam kubur mendapatkan nikmat kubur, mati lebih enak ketimbang hidup di alam Bener Pak, kalau udah mati mah kagak mikirin apa-apa, tinggal nerima pensiunan doang, kagak kondangan. Bener nggak? Agak mulangin besan, waduh, kagak mikirin kreditan, kagak mikirin angsuran. Bener. Kalau kita orang laki meninggal di alam kubur sudah nikmat itu sama bini lupa. Sebab amal-amal kita diserupakan perempuan-perempuan yang cantik jelita. Sehingga kata Haji Ahmad Zaini, siapa engkau wahai perempuan yang cantik jelita? Ya Haji Ahmad Zaini, saya adalah amalmu yang soleh. Amal yang mana? Amal haji mabrur. Kamu ini siapa? Saya adalah amal sedekah Haji Ahmad Zaini. Sedekah di mana? Waktu anak-anak yatim kau bagi-bagi duit. Kau bersedekah dengan ikhlas. Inilah aku dijelmakan menjadi perempuan yang menemanimu sampai hari kiamat. Di tempat sepi, gelap, ditemenin orang botok, enak apa kagak? Tuh, nih, insya Allah Haji Ahmad Zaini banyak yang nemenin amal kebaikannya. Diserupakan perempuan-perempuan yang cantik. Itu Quran Pak, dari mulai Al-Fatihah, ya kan, sampai surat An-Nas itu perempuan nisbatnya, itu Quran nisbatnya perempuan, makanya disebut surah, pakai tamu An-Nas, surah. Jadi Quran Yasin yang kita baca dijelmakan nanti oleh Allah seperti wujud perempuan yang nemenin kita di alam kubur. Tabarok, ini hadisnya sahih, orang yang hafal tabarok atau orang yang mendawamkan seumur hidupnya baca tabarok habis isya, kemudian dia mati, andai kata dia meninggal dunia banyak dosa belum sempat tobat, ditanya kagak bisa jawab. Ketika malaikat sewot memukulin dia, yang muncul membela dia adalah surat Tabarok. Tuh, Tabarok, Yasin, selawat, kulhu, pokoknya semua kalam-kalam Allah yang kita wiridkan dalam kehidupan dunia. Andai kata kita mati belum sempat tobat, kemudian malaikat mau akan menyiksa kita, mereka lah yang tampil yang belain kita. Apa kata Quran? Apa kata selawat? Apa kata zikir tasbih? Hai malaikat, kau memukul dia, kau sama juga memukul diriku.
Kalau kau memukul diriku, kau sama juga memukul kalimat-kalimat Allah Subhanahu. Lalu kata malaikat, bagaimana? Aku tidak terima kalau si fulan disiksa, sebab dia suka membaca selawat, sebab di hatinya ada kalimat, ada surah Yasin, ada diriku, kata Quran. Di hatinya ada surat Tabarok, di hatinya ada bacaan zikir la ilaha, di hatinya ada kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Akhirnya itu malaikat berangkat bersama kulhu, malaikat berangkat bersama surat Tabarok, malaikat berangkat bersama selawat menghadap kepada Allah Subhanahu. Singkat ceritanya, kata Allah, sudah, si fulan yang di dunianya mendaumkan baca Tabarok saat mau tidur, si fulan yang seumur hidup tiap malam Jumat baca Yasin, si fulan yang suka zikir membaca selawat, andai kata dia tidak bisa menjawab pertanyaan wahai mungkar nakir, yang keluar dari ucapannya adalah ucapan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dia adalah semua orang-orang yang telah aku ampuni, kau tidak berhak menyiksanya. Jadi itu orang-orang tadi walaupun dia mati banyak dosa belum sempat tobat, lantaran di dunia ada amal hajinya, amal sedekahnya, suka baca Quran, suka baca Yasin malam Jumat, semuanya itu menjadi pengacara-pengacara yang dapat membela dirinya. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak kalau malam Jumat masih pada baca Yasin nggak di masjid? Alhamdulillah. Yang baca membaca, yang kagak mengagak. Itu jangan disepelein pak, jangan disepelein. Penting itu. Umpamanya kita masih malas sembahyang nih, malas sholat nih, zikir aja yang banyak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Diterima nggak? Diterima. Paling kata malaikat keliwatan amat lu istighfar membaca sembahyang mengagak. Umpamanya, dan mendingan, bener nggak? Masih ada nilai, masih ada nih nilai. Jadi zikir-zikir yang kita baca, Bapak Ibu saudara-saudara, nanti akan menjadi pembela kita di alam kubur. Nih, huru hara kuburan saat di alam kubur itu lebih berbahaya daripada huru hara di neraka. Sebab di kuburan dewek sendirian. Masya Allah. Kita jangan kata didatengin malaikat mungkar nakir, didatengin debt collector setengah mati. Bener gak? Angsuran udah waktunya bayar, kita telat 3 bulan, kan dimarahin. Orangnya gede-gede banget. Takut gak itu? Apalagi malaikat. Zaman dulu, zaman Soeharto, asal tentara liwat depan rumah kita deg-degan, bener gak? Zaman kecil dulu, polisi tahu-tahu ke rumah kita ketakutan, bener nggak? Padahal kagak salah. Gimana nanti kita pas di alam kubur, masuk ke alam kubur baru itu, ketemunya sama malaikat mungkar, malaikat nakir yang suaranya lebih geledek. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, irhamu mautakum bisodaqati wa tilawatil Quran. Kasihanilah orang yang mati di antara kamu dengan sedekah dan bacaan Quran. Alhamdulillah. Ibu Haja Usnawati dari malam pertama ke malam ke-7 sedekah. Ini makanan yang Bapak makan, buah bukan buah-buahan, buah dan kue, semuanya ini kita yang makan dicatatkan 10 pahalanya itu nyampe ke Haji Ahmad Zaini. Amin. Yasin yang dibaca diniatin pahalanya buat Haji Ahmad Zaini nyampe ke sono. Kemudian tasbih, tahlil, istighfar nyampe ke sono. Kemudian diajiin Quran dari malam pertama mungkin 1 kali hatam atau 2 kali hatam kira-kira. Itu nyampe pahalanya ke sono. Pastinya buktinya kagak ada yang dipulangin lagi kan? Semua kiriman kagak ada yang dipulangin, nyampe semua. Dan ahli kubur yang dibacain Yasin dari malam pertama sampai malam ke-7 di alam kubur dia tenang-tenang saja, kagak ada yang pulang ke kampungnya. Ada nggak yang pulang? Nggak ada. Lu ngirimin Yasin tiap malam Jumat, tiap malam-malam selama seminggu, iya, atau kagak nyampe? Ada nggak ahli kubur yang ngomong gitu? Kagak ada. Berarti nyampe dan pasti nyampe.
Siapa yang menyampaikan? Allah Subhanahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah mengutus Nabi 124.000 Nabi, 313 Rasul. Masih belum cukup Allah mengutus 25 Nabi. Masih belum cukup sebagai penyempurnanya, penyelamat paripurna bagi seluruh umat manusia. Terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak lain dan tidak bukan, Allah sudah sediakan surga agar surga diisi oleh umatnya Nabi Muhammad. Neraka memang dibikin, tapi neraka untuk memenjarakan iblis dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu, orang yang Tuhannya bukan Allah. Jadi maaf ini mah, sebrengsek-brengseknya orang Islam ada harapan masuk Ini semuanya ahli sorga semuanya nih, amin. Semuanya ahli sorga, amin. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Kali kalau kagak percaya mati sekarang nih. Orang yang dilak-lakannya tertulis kalimat la ilaha, walaupun di neraka sudah ribuan tahun, dia akan diselamatkan oleh sahabatnya Nabi Muhammad. Itu yang Islamnya cuma sekali-kalinya mengucap 2 kalimat syahadat pada saat nikah. Itu pun diguyur sama amil. Mengucap 2 kalimat syahadat kagak bisa-bisa. Udah begitu kagak sembahyang, kagak ngaji, kagak puasa. Seumur hidup mati. Dan dia tidak menjadi penghuni neraka selama-lamanya, diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sekarang bapak mikir dah, ibu-ibu mikir, gue kan kagak begitu, bener nggak? Gue mau sembahyang, gue mau ngaji, puasa gue puasa. Orang tahlil di mana ada orang meninggal, gue datang. Gue kagak datang, gue kagak datang, duit gue nyampe, air gue nyampe, betul nggak? Kalau gue mah kayaknya optimis ahli sorga ini. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan menepuk dada nih ahli sorga, lu kagak tahu gua ya. Kagak boleh itu mah. Berharap besar kepada Allah sebagai orang yang diizinkan, orang yang dicatatkan sebagai penghuni surga, boleh. Supaya kita semangat ibadah. Jangan putus asa. Gua mau udah telanjuran, kagak sholat, kagak ngaji, kagak puasa. Bodoh amat, gua di neraka ya di neraka. Terserah Tuhan. Itu namanya nantangin. Jangan itu putus. Nggak boleh kayak begitu bapak-bapak dan saudara-saudara. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang tidak pernah berbuat dendam kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa. Selagi innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah masih mau menerima taubat dari seorang hamba walaupun dosanya banyak sebelum ruhnya sampai di tenggorokan. Jadi kalau baru sakit-sakit dikit mah mau taubat diterima apa enggak? Diterima. Kalau sudah di tenggorokan mau tobat itu udah kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu supaya dosa kita terkikis sedikit demi sedikit setiap hari, perbanyak baca istighfar. Astagfirullah rabbal astagfirullah minal Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihan wa habli rizqan wasi'a wa tub alayya
ada makanan ruh. Jangan hanya jasad ataupun badan yang kita kasih makan sehari semalam 24 jam, yang kita bersihin, yang kita pakaikan pakaian yang bagus. Tapi ruh kasih makan, kasih makan. Bagaimana ruh? Makanannya salat makanan ruh, zikir makanan ruh, baca Quran makanan ruh, sedekah makanan ruh, berkata yang baik adalah makanan ruh, dan sodakoh itu makanan ruh, berbuat baik itu makanan ruh. Jangan sampai pada saat kita dicabut ruh kita dalam keadaan sakit dan menjerit, kurus kering, tanpa ada makanan yang dia terima semasa dia bersama dengan jasad kita. Ruh akan kembali kepada Sang Khalik, jasad akan kembali kepada tanah. Asal dari tanah, pulang ke tanah. Asal dari api, pulang ke api. Kira-kira begitu. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin ya rahimakumullah, kita disebut manusia karena masih ada ruh dan jas. Sesudah ruh meninggalkan kita disebutnya apa? Mayat, zanazah. Pangkat tertinggi manusia sesudah pangkatnya dari mulai lurah sampai presiden, dari titil dokter Anda sampai SHMM dan lain sebagainya. Pangkat terakhir kagak usah pakai kuliah, ALM, masih untung disebut almarhum. Tahu almarhum artinya apa? Almarhum orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu. Untung disebut almarhum, padahal waktu hidupnya kagak pernah sembayang. Rumah dekat masjid kagak pernah sholat ke masjid, sembayangnya setahun sekali. Masih untung dapat gelar almarhum. Coba al-mal'un. Apa al-mal'un? Orang yang hidupnya penuh laknat. Na'udzubillahi min. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, orang sekarang umurnya kagak ada yang panjang, penyakit banyak banget. Jangan nungguin nanti gue mau sembayang, jangan nungguin nanti keburu mati. Udah sembahyang sesempatnya aja. Sempatnya johor sampai mati boleh? Kenapa nggak boleh? Sempatnya isya, udah isya aja dah. Udah isya aja selama-lamanya isya, nggak apa-apa. Paling nanti kamu di dunia sembahyang malaikat apa isya? Oh, kamu mampir dulu ya. Atau mampir johor kagak. Asar kagak. Maghrib kagak. Subuh kagak. Cuman seisa doang pengen masuk surga, kata malaikat nehi begitu. Oh jadi ya udah nginep di hotel Anar namanya. 2-3 hari paling 2-3 hari berapa lama umur dunia? 3000 tahun lamanya. Nauzubillahi min. Hadirat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tangis dan air mata kagak bakal bisa ngapusin dosa ahli kubur, selain doa-doa yang kita panjatkan serta sedekah yang diberikan, yang diniatkan pahalanya buat Haji Ahmad Zaini. Insyaallah semuanya akan terayomi, semuanya akan terpenuhi harapan-harapan yang indah atas beliau yang sedang di tempat penantian, yang tidak ada hal yang diharapkan daripada keluarga yang ditinggal selain untayan Al-Quran, doa-doa dan sodakoh. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi jadikan kita panjang umur, sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita Fatihain satu kali buat almarhum Bapak Haji Ahmad Zaini li khususin niat ila ruhi Bapak Haji Ahmad Zaini binti Haji Murtani wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihi ajma'in bi anna Allah al-karim yaghfiru lahu amin wa yarhamuhu amin wa nawwir qabrahu wa satara Allah ayubahu wa ja'ala Allah qabrahu rawdatan min riyadil jannah bi syafaatil Qur'anil azim wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdha lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah terakhir buat Ibu Hajah Uus Husnawati sekeluarga. Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih sabar, Allah kasih tabah dalam menerima ujian Allah ini.
dan Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketabahan hati, serta Allah berikan keberkahan, ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekeluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah 7 hari nanti ada 15. Sesudah 15 hari ada 40 hari, terus ada 100 hari. Nanti ada haul. Haul di mana peringatan hari kematiannya, hari wafatnya. Itu harus diadakan terus-menerus buat besukan ahli kubur, dan seminggu sekali nanti istrinya, anaknya datang ke kuburannya, ziarahi kubur orang yang sudah meninggal dunia. Kasihan mereka, sebab mereka sudah gak bisa lagi nambah amalnya, udah gak bisa lagi menambah daripada berat timbangan kebaikannya selain daripada doa dan kiriman Quran serta sedekah yang diberikan untuk beliau dari keluarganya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.